kirang merapat. Kirang merapat. Untuk kirang tebih. Kirang merapat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Para bapak peserta bimbingan intensif baca Al-Qur'an hadir ya, mengisi waktu dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk berthalabul ilmi, mencari ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi ibadah untuk kita yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasul, tidak ada satu kaum yang berkumpul di masjid kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran, tafsirnya, dan illa haffathumul malaikah, angin atau kecuali di naonnya, di bengkuklah ku malaikat, wa nazalat alaihimur rahmah, kemudian turun kepada mereka rahmat Allah. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita sesaat, 1 jam lah paling lama, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan rahmat kepada seluruh umat, tetapi hanya sebagian saja yang mau menampungnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menampung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi ada pertanyaan. Ini sebelum kita mengkaji membaca surat. Jadi ada pertanyaan tadi ketika bilang shollu sunnatat tarawihi jami'atar rahimakumullah atau jami'atar rahimakumullah asal rahimakumullahu itu tuh ya. Sallu sunnatat tarawihi jami'atar rahimakum, jami'atan kemudian ada ro, maka ini kasih tasdid memang. Jami'atar kan tanwin, jami'atan kemudian rahima, jami'atar rahimakumullah. Sallu sunnatat tarawihi jami'atar rahimakumullah. Sallu sunnatal witri jami'atar rahimakumullah. Ya. Jadi biar nggak ada salah-salah lagi gitu. Ya minimal kalau diterangkan begini mah terbayang mungkin ya. Sallu, sholatlah kalian semua, itu ajakan. Sallu sunnatat tarawih, at-tarawihi sunnatat tarawihi jami'atan rahimakumullah. Karena tanwin menghadapi ro itu kan idgham, jadi diidghamkan jami'atar rahimakumullah. Nah, gitu. Ya. Nah, sedikit tentang kenapa? Lapan Allah pasti ada tasdidnya. Rahimakumullah. Gitu. Ya. Jadi banyak yang memang yang sering kita gunakan, tetapi kita asal biasanya sadenge-dengena gitu ya. Gimana kedengarannya aja, pantasnya kumaha gitu. Tanpa kita cek. Ya mudah-mudahan nanti kita cek semua. Termasuk di dalam
adzan. Ya. Adzan itu baca wasol dan ininya kita pakai Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu masih Allahu akbaru kan aslinya Allahu akbaru, kemudian Allahu akbaru, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ulah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbarullah. Dinam akbar kumaha eta supaya Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, termasuk di wiridan, termasuk ketika wirid ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kalau diwasolkan kita tarik Allahu akbar. Kemudian yang subhanallahnya, kalau kita tidak tarik nafas, subhanallahi, 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 subhanallah, subhanallahi, 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 subhanallah. Kita pakai itu cara membaca wasol, cara membaca waqaf. Nah, alhamdulillahil hamdulillahil 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 hamdulillah. Alhamdulillahil hamdulillahil hamdulillahil hamdulillah. Alhamdulillahil hamdulillahil hamdulillahil hamdulillah. Gitu. Ya, apa namanya? Itu memang tidak menjadi haram. Ya, tidak menjadi sebuah dosa, kesalahan itu. Hanya ya kelihatan belum ngajinya gitu loh. Kelihatan belum ketemu ilmunya gitu. Tidak sampai haram, bahkan dosa misalnya. Oh, salah dosa bacana kitu mah teu. Hanya kelihatan belum belajarnya. Ya mudah-mudahan seperti begini kan kita jadi tahu. Kita buka surah apa ini? Al-Kafirun. Ya betul. Al-Kafirun. Malam kan An-Nasr. Pak Haji hadir, kelihatan hadir. Al-Kafirun Pak Haji. An-Nasr atas kamari. Oh, sok ya sekalian nulis dulu. Biar tambah yakin ya bacanya, tulisannya orang. Pokoknya kecuali kalau gini ada lagi sholat. Kalau as-salatu jami'ah gini ya, kalau salat Id as-salatu jami'ah itu sama as-salatu jami'atan, as-salatu jami'ah itu ibarat komatnya lah, ajakan as-salata, bisa as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah boleh. Jadi kita gak usah menyalahkan, asal tahu aja. Boleh as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah, boleh. Ya. Mohon as-salatu jami'atun atau as-salata jami'atan. Nah, gitu. Biasanya kalau sholat Id kan gitu, komatnya Pak Haji, as-salata jami'ah. Nah, sama seperti ini jami'atan atau jami'atun. Ya. Shallu sunnatat tarawih. Terus apalagi yang sering kita
subuhun qudusun, subuhun kudus. Nah, subuhun kudus. Mau pakai tajwid nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Itu mah bukan Al-Quran kan? Itu doa apa namanya? Cuma kalau daripada dipertanyakan, nah subuhun tadi tajwidan kan wah gitu. Subuhun, subuhun, qudusun, subuhun qudusun, Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Warruh. Wah, pamanto ya, Mam. Hah? Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, tadi subuhun quddus ya. Subuhun quddus. Kalau ini ayat Al-Qur'an harus pakai tajwid. Allahumma innaka afuwun karim. Ada yang afuwun, ada yang afuwun karim. Yaitu ya sebenarnya kalau selain Quran itu tidak wajib pakai tajwid gitu. Cuma ini karena kata-kata bahasa Arab ya biasanya kita sok ditajwidan koma doa mah gitu ya. Sebetulnya kalau bukan Al-Quran tidak perlu pakai tajwid. Cuma kan untuk membiasakan mungkin dulunya ya. Jadi doa itu sekalian pakai tajwid, tajwid. Gitu. Kemana? Kalau yang kunut, di mana? yang taraweh. Yang taraweh. Sallu sunnatal witri ma'al kunuti kan? Ditambahkan aja. Ma'al kunuti. Itu yang nanti setengah bulan terakhir 15 ke sana. Tinggal tambah aja sallu sunnatal witri ma'al kunuti jami'atar rahimakumullah. Ma'al kunut al-kunut qanata al-kunut ma'al kunut ma'al kunuti. Nah, tambahan aja ma'a itu serta itu ujung lah. Ma'al kunuti cukup ya, jelas. Nah, jadi tidak ada rahimakumullah atau rahimakumullah. Rahima itu namanya fi'il madi. Kita sekarang baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun. Ini la ya, kemudian la itu panjangnya 4 harokat. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana. Nah, ini wala ana itu kalau dibaca nyambung artinya misalnya ada ana di waqaf baru wala ana. Tapi kalau diwasolkan diteruskan tidak perlu dibaca panjang. Jadi alifnya itu muhmalah, dianggurkeun, alifnya itu tidak berfungsi. Ya. Wala ana abidum ma abattum. Abattum ya, dal masuk ke ta. Ini disebutnya idgham juga. Idghamnya mutaqarribain. Ya mutaqarribain. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, biasanya baca surat ini ayat tungtung nah ayo putar-putar Pak bolak-balik. Jadi yang harus kita perhatikan di surat ini satu namanya mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Jadi ada beberapa mad jaiz yang mad jaiz munfasil yang ada di sini. Mana aja? Ya, terus la a'budu, ada mad tabi'i kan? Ada mad tabi'i kemudian ada hamzah di depannya. Cuma antara mad tabi'i dengan hamzah itu tidak satu kalimat. Jadi berubah. Jadi mad jaiz munfasil. Kalau yang satu kata disebut mad wajib muttasil. Itu kalau antara mad tabi'i dengan hamzahnya itu satu kata, satu kalimat. Kalau ini antara la dengan a'budu ada hamzahnya itu kan a'budu itu beda kata, maka termasuk mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang, ya. Jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Bolehnya boleh apa? Boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat. Cuma kalau mau 2 harokat berarti semua harus 2 harokat. Yang mad jaiznya dibaca 2 berarti harus semua 2. Nah, boleh 4, semua dibaca 4. Jangan sebagian dibaca 2, sebagian dibaca 4. Nah, pada umumnya di kita itu dibaca 4 harokat. Ada syekh di Mekah juga, Imam Haramain ada yang membaca 2-2, ada ya. Tapi untuk semua Al-Qur'an ini untuk 30 juz gitu maksudnya? Iya, pokoknya yang mad jaiz kalau mau dibaca 2 mangga, tapi 2 semua. Tapi kalau yang mau dibaca 4 berarti harus 4 semua. Untuk mad jaiz munfasil itu. Cuma di kita di Indonesia umumnya menggunakan atau yang dibaca 4 harokat. La a'budu ma ta'budun
wala saminya wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita baca sama-sama ya Pak ya. Saya sekali, nanti bapak-bapak ikut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Itu wala ana ya, jangan wala ana, tapi wala ana. Suka ada yang kedengaran wala ana, annya enggak, naknya enggak kedengaran. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang kalau dibaca wasol bagaimana? Nah, contohnya gini. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. So, 1, 2, 3. Baca al-kafiruna. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, gitu ya. Kalau mau diwasol berarti harokat terakhir dibaca. Itu. Jadi coba orangnya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah gitu. Jadi kalau menghafalnya kita misalnya terutama sokna imaman ya. Jadi membaca wasol, ingat harokat huruf terakhir itu harus dibaca. Jadi kita pun harus menghafal harokat terakhirnya. Itu ya.
Kalau misalnya kalau tidak jadi imam ya minimal untuk kita sendiri tahu gitu, bahwa kalau di wasol harokat terakhir harus dibaca. Kalau di waqaf harus tarik nafas. Kalau di waqaf ulah ongkoh di waqaf tapi ngadurung-dung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Itu yang salah. Engkau di wakaf akhirnya tapi ngadurung-dung tertarik nafas. Nah, itu tidak sesuai kaidah membaca. Itu. Ini salah saya teh. Boleh. Selama 5 hari 6 hari ini saya belajar teh. Iya padahal kan terpaham, kurang paham. Yang disebut hukum tajwid tadi kan. Misalkan contoh nih, bikin aja di situ. Misalkan tasjid, misalkan iklab, apa saja huruf-hurufnya itu. Jadi begitu kita baca diterangkan di sini, kita langsung bisa nyari ke sana gitu. Yang mungkin ke sini ke sana. Boleh. Bagus. Makanya Iya. ya nanti tapi kita dari kasus ya, maksudnya dari kasus tuh kita baca ini hukumnya apa yang itu kita jelaskan. Jadi kan bolak-balik, jadi studi kasus. Karena kalau kita baca teori terus baru prakteknya itu lama, terus membutuhkan ingatan hafalannya. Hari mah ketika ada kasus ini langsung kita jelaskan di sini. Cuma ini spidolnya ini agak kurang banget. Insyaallah gitu, Pak Budi, bagus. Nanti huruf hukum tanwin, nun mati ada berapa? Hari bacanya bisa. Tapi kalau dieja kasus hukum tajwidnya apa yang nyawa sama ikrab min pertama jeung tasjid. Gunnah menurut. Gunnah idar. Ikhfa itu. Sama Iya. kan dia dibalikkan kumaha? Itu bahaya. Ya. Jadi mangga. Punya tanya kita mah. Berkawis kiroah gitu, akan lagu gitu lagunya. Nah, sesuai dengan pembawaan kita sendiri atau memang sudah ada ketentuan? Kira. Kalau bacaan itu biasanya masing-masing beda-beda, Pak, benten-benten. Ya kecuali kalau kita mau belajar makomat, misalnya gini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Sekarang udah ada 5 nada loh. Jadi kalau terus lama-lama bosen gitu ya pakai nada itu kayak gitu. Bebas sih secara sempat. Jadi misalnya kalau pakai itu nggak apa-apa. Pak Manto mungkin apa itu Bayati, kemudian apalagi Nyawan, ya, Ros, ya ada. Ya sekarang sampai ini masih eksis itu. Bukan ya nadanya sekarang udah sampai 5. Di Makdis itu sudah sampai 5 nada. Ya pengembangan dari itu aja. Kalau misalnya nada yang pertama naik, nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mah kayaknya mah hukum tajwidnya dulu, nanti siksaan nanti jadi. Iya, jadi memang lah makanya. Jadi termasuk saya kurang begitu bisa menghafal ini agama apa ya. Udah aja yang enak bacanya, apa tajwidnya kita rapihkan. Insyaallah Pak Budi besok kita bawa spidol yang benar. Kan? Ya, spidol yang benar. Sebetulnya ada buku kecil itu cuma kalau baca teori itu kan lama, jadi lihat contoh. Memang harus studi kasus. Jadi ketika